Irwan, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Saya akan jelaskan mengenai proposal polis asuransi kesehatan yang dibayar sesuai tagihan Pru Solusi Sehat atau PSS untuk Irwan. Sebelum saya jelaskan detail mengenai apa sih manfaat asuransi ini, kartu PSS ini, perkenankan saya cerita sedikit mengenai kisah teman saya. Jadi yang terbaring di rumah sakit ini adalah sahabat dekat saya. Dia seorang wanita karir dengan gaji yang besar di perusahaan multinasional Amerika. Asetnya banyak dan lifestyle-nya high profile. Dia seorang single. Tiap tahun dia bisa jalan-jalan ke luar negeri 2-3 kali. Di tahun 2018, saya menawarkan ke beliau untuk upgrade asuransi kesehatan pribadi yang beliau miliki ke Black Card PPH Plus yang sesuai dengan tagihan ya. Tapi saat itu sahabat saya menolak dengan alasan dia masih di cover asuransi kantor dengan nilai yang besar. Ya demikianlah hidup ya. Kita gak pernah tahu hari ini hujan, besok panas. Gak ada yang pernah nyangka di tahun 2020 ada virus yang luar biasa yang memporak-porandakan ekonomi dan mengakibatkan banyak sekali kematian. Di bulan Januari 2019, sahabat saya ini bolak-balik rumah sakit dan ternyata dia terdiagnosa kanker kelenjar getah bening. Sayang sekali asuransi kesehatan yang dia miliki ini masih kartu yang lama ya, jadi limitnya masih sangat terbatas sehingga setahun itu hanya 150 juta dengan kamar 300.000 per hari. Dia nggak bisa lagi pakai asuransi dari kantor. Kenapa? Karena ketika teman saya ini sakit, otomatis kan dia butuh waktu ya untuk perawatan dan juga pengobatan. Dia nggak sanggup untuk ngantor seperti itu. Sehingga oleh perusahaannya dia diminta mengundurkan diri dan akhirnya ya dia nggak dapat lagi asuransi dari kantor. Ya, yang dia punya hanya asuransi kesehatan pribadi yang limitnya sangat kecil itu dan BPJS. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan kartu BPJS-nya untuk pengobatan dan perawatan kanker. Cuma kita tahu bersama ya, yang namanya kartu BPJS itu sangat-sangat terbatas ya. Mau rawat inap aja itu dibatasi loh. Nggak bisa tuh bermalam-malam di rumah sakit. Hanya 2 malam, setelah itu keluar. Kalau mau lanjutin, daftar lagi dari awal. Begitupun dengan obat-obatan, terapi kanker, dan seterusnya. Akhirnya teman saya ini meninggal setelah 9 bulan terdiagnosa kanker kelenjar getah bening. Rest in peace, my dear friend. Yang saya mau cerita di sini adalah sebenarnya cukup mengenaskan ya sahabat saya ini ya. Ketika dia masih hidup, ya dia bisa untuk menikmati semua uang jeripaya dia ataupun aset ya. Tetapi di akhir-akhir masa hidup dia nggak punya uang lagi untuk berobat gitu, sampai dia harus pakai BPJS dan keluarga turun tangan semuanya untuk biaya pengobatan dia. Sedih juga sih ya. Jadi kesimpulannya ketika seseorang sakit ya dia hanya punya 3 pilihan kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri tentu saja beda lagi ya. Kalau di Indonesia ya itu pilihannya pakai kartu BPJS, ada asuransi yang dibayarin kantor, ataupun mau pakai kartu asuransi kesehatan yang dibayar sesuai tagihan. Kalau di Prudential ada 2 jenis, satu namanya PPH Plus, satu lagi namanya PSS. Ya, sebenarnya dua-duanya sama nih dari sisi manfaat PPH Plus ataupun PSS. Bedanya di mana? Bedanya hanya dari pembayaran premi. Kalau PPH Plus itu preminya flat ya sampai dengan berakhirnya usia pertanggungan. Misalnya 1,5 juta dari awal sampai akhir 1,5 juta aja gitu ya. Tapi kalau PSS waktu masuk awal dia lebih murah, tapi setiap tahun dia ada kenaikan premi sesuai dengan pertambahan usia. Kita tahu ya kalau seseorang usia bertambah tentu saja tingkat resikonya juga bertambah. Nah jadi semua ini masing-masing sih pasti ada plus minusnya ya. Contoh kayak BPJS ya, BPJS itu emang di cover sih ya. Contoh misalnya kalau mau pengobatan gigi ataupun orang melahirkan itu di cover. Tapi dia juga punya limitasi. Contohnya misalnya ya harus antri sejak subuh gitu loh, rela ya
apalagi zaman COVID kayak begini ya. Sebenarnya agak ini ya, beresiko juga sih antri-antri seperti itu ya. Kemudian tidak ada jaminan ketersediaan kamar. Saya ngalamin sendiri ya, ibu saya sakit gitu, kemudian harus rawat inap ya, harus antri dari subuh, kemudian tidak ada jaminan. Bahkan banyak rumah sakit pemerintah saat ini ya, ataupun rumah sakit swasta yang melayani BPJS itu full semua ya. Kenapa? Ya dipakai untuk pasien-pasien COVID seperti itu. Kemudian budget klaimnya tergantung dari BPJS. Ini benar banget ya. Jadi kalau misalnya nih ada obat-obatan tertentu atau terapi tertentu, itu ada listnya semuanya. Kalau tidak masuk di list tersebut ya nggak bisa dipakai. Ya, kemudian juga klaimnya itu nggak bisa otomatis, harus berjenjang. Harus pergi dulu ke puskesmas terdekat atau klinik terdekat yang melayani BPJS. Kalau bisa dilayani di situ, nggak bisa tuh tiba-tiba pergi ke rumah sakit yang tingkatannya lebih tinggi. Harus dari situ dulu, keluarin surat rujukan, baru boleh ke rumah sakit yang lebih besar. Kemudian dokter yang merawat juga kita nggak bisa pilih. Ya, dokter apa adanya yang disiapin di poli, ya udah itu. Ya, pengalaman mama saya lagi ya, dia di poli ya, di rumah sakit Persahabatan Jakarta. Itu dokter yang melayani itu adalah dokter yang sedang koas ya istilahnya, belum spesialis ya, lagi menyelesaikan spesialis mereka di jurusan spesialis paru gitu loh ya. Tapi kita mau bilang apa gitu, nggak bisa milih kan, seperti itu. Kemudian alat-alat rumah sakitnya juga terbatas ya, apa-apa semuanya ngurus sendiri ya, mau dari ngantri, ambil obat ya, apalagi kalau dirawat inap segala macam tuh nggak ada suster yang merawat seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai asuransi kesehatan dari kantor, ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, tentu saja limitasinya itu sesuai dengan posisi di kantor. Seorang staf dan seorang direktur ya tentu saja limitnya berbeda. Kemudian rumah sakitnya juga kita harus lihat nih listnya. Tidak semua rumah sakit adalah rekanan dari asuransi kantor tersebut. Budget klaim juga terbatas. Ya, saya sangat menyarankan untuk teman-teman yang menggunakan asuransi kesehatan fasilitas dari kantor itu dicek benar-benar itu berapa limitnya. Banyak sekali kejadian mereka pikir tuh semuanya udah diganti. Enggak loh. Ya, ada limitasinya per dokter, per tindakan ya, obat-obatan tuh semua ada limitasinya. Sehingga banyak karyawan yang akhirnya nombok dan mereka mengeluh seperti itu ya. Dan juga hanya di cover sampai dengan usia 55 dengan catatan dia sehat-sehat aja ya. Tapi kalau mengalami kasus seperti teman saya itu ya mau nggak mau, sorry ya, ada aturan di Depnaker bahwa perusahaan boleh dalam waktu 1 tahun orang tersebut boleh untuk di PHK ya. Jadi sedih banget ya, kita udah sakit ya, kita mau cari asuransi kesehatan pribadi juga udah nggak mungkin ya, kita nggak punya pilihan lain kecuali BPJS. Jadi teman-teman yang masih punya asuransi kesehatan hanya dari kantor, ini bisa dipertimbangkan ya. Kenapa? Ya asuransi itu melekat dengan posisi atau melekat dengan pekerjaan. Ketika itu nggak ada ya sudah semuanya hilang. Masalahnya adalah ketika itu hilang dan ketika itu kita lagi sakit ya, atau kita sudah mengalami sesuatu ya, itu belum tentu kita diterima oleh asuransi pribadi ya, kesehatan pribadi ya, misalnya di Prudential. Nah, kalau kita punya asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan, misalnya PPH Plus ataupun PSS, ya, kita mengalami yang namanya peace of mind. Artinya ya udah, fokus saya adalah untuk sembuh saja. Saya nggak pusing lagi soal dana karena limitnya sangat besar. Dibayar sesuai dengan tagihan, jaminan ketersediaan kamar, Prudential kerjasama dengan 1.500 rumah sakit dalam dan luar negeri, bahkan bertambah terus. Ya, kemudian gak usah pusing ya bolak-balik keluar masuk kamar ya, ada jaminan 365 hari atau 366 hari misalnya harus dirawat terus di rumah sakit ya. Rawat kanker juga udah gak usah pusing ya, mau terapi apa, terapi hormon, terapi target ya kan, itu semuanya di cover ya. Ya kayak contoh, kayak kembali kayak mama saya ya, dia mengalami kanker itu dia hanya bisa di kemoterapi dengan obat yang sangat-sangat standar. Untuk target terapi atau hormonal terapi nggak bisa. Kenapa? Sangat mahal. Sekali terapi aja itu udah habis 40 juta. Sementara satu cycle itu butuh 25 kali terapi. Kalikan aja tuh, 25 kali 40 juta 1 miliar ya. Itu tidak di cover di BPJS ya. Obat-obatannya pun sangat-sangat terbatas, banyak yang nggak di cover sehingga harus nombok sendiri.
Kemudian juga untuk coverage area itu tergantung dari nasabah. Mau di cover sampai di area mana? Mau hanya di Indonesia kah? Mau di seluruh Asia kah? Atau mau di seluruh dunia? Itu tergantung ya. Tentu saja makin gede coverage areanya, preminya juga sedikit lebih tinggi. Jaminan dokter spesialis terbaik. Jadi kita bisa pilih dokter ya. Setiap hari juga dokternya yang datang per tipe spesialis. Nanti saya jelaskan ini lebih detail ya di feature-feature produk ya. Obat-obatannya juga paten ya, kita nggak usah khawatir lah ya. Bahkan ada obat yang kayak COVID-19 ini namanya Gamaras, satu botol kecil 5 mili itu hampir 4 juta ya. Itu di cover semuanya oleh Prudential ya. Mau di cover sampai usia berapa? Mau di cover misalnya sampai usia 65, 75, 85, 99, semuanya tergantung dari nasabah. Nah ini contoh ya, yang saya sebutkan tadi ada seorang direktur di suatu perusahaan, dia mengalami sesak nafas. Ketika dia diperiksa, oh ternyata ada penyumbatan di ring jantung, harus segera pasang 3 ring jantung. Dia kira semuanya di cover gitu loh. Ternyata kan kalau di rumah sakit itu sebelum ada tindakan, biasanya rumah sakit akan kasih tahu nih ya, nih totalnya sekian, yang diganti asuransi sekian, yang harus dibayar sendiri sekian. Nah dia kaget, ternyata dari total tagihan itu 478 juta, itu hanya di cover dari asuransi kesehatan kantor dia itu 190 juta. Jadi 288 juta itu harus dia bayar sendiri. Masalahnya tidak setiap saat kan kita punya yang namanya uang cash ataupun saldo yang cukup besar di rekening kita. Bisa saja saat itu kita lagi taruh di deposito, lagi taruh di saham, kita lagi beli properti, ya kan? Tidak mudah seperti itu, ya. Nah, jadi penting banget sebenarnya ya, apalagi di saat seperti ini, resiko begitu tinggi, begitu banyak penyakit ya. Menurut saya sih riskan banget ya kalau seseorang itu dia tidak punya yang namanya kartu kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan. Nah ini tagihan COVID-19. Kata siapa COVID itu murah ya? Kata siapa COVID itu gampang lah penanganannya? Mahal banget ya. Nah kita lihat di sini bisa aja memang di cover oleh pemerintah, tapi ingat ya itu ada batas masanya ya. Ada seorang teman saya, dia komplain ya, tantenya dia dirawat di rumah sakit ya, baru 1 kali swab dia masih positif sebenarnya, tapi udah suruh pulang. Kenapa? Dia sudah lewati batas waktu 2 minggu, jadi dia disuruh isoman. Nah, dia ngomel-ngomel nih teman saya, kok bisa sih masih positif disuruh pulang, ini kan bisa menulari yang lain. Ya memang begitu ya, namanya juga budget pemerintah terbatas ya, harus bagi-bagi dong kuenya, masa mau dia semuanya gitu ya. Nah oleh karena itu penting banget, apalagi kayak risiko kayak begini ya, kita nggak mungkin lah ya untuk ini sudah berhubungan dengan nyawa, kita sandarkan semuanya ke orang lain, harus punya backupnya ya. Seorang ibu dia dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro karena positif COVID. Di rumah sakit itu habis biaya 133 juta, tapi karena ruang ICU dan ventilatornya tidak tersedia, akhirnya ibu itu pindah ke Rumah Sakit Bogor Senior dan habis biayanya 938 juta. Luar biasa ya. Jadi total dia 41 hari dirawat di rumah sakit itu 1 miliar 72 juta. Wow, kebayang gak saat itu ada tagihan 1 miliar? Siapa yang mau minjemin kita? Bisa gak kita jual mobil di tengah masa kayak gini ya, bisa langsung ngaku, atau jual rumah, atau jual aset yang lain, atau kita cairkan deposito kita? Ya tidak semuanya selalu ada ya. Nah ini lagi tagihan COVID-19. Jadi COVID ini memang luar biasa ya, tingkat untuk penularannya dia. Jadi di sini ada yang kena tuh satu keluarga, mereka semua dirawat di rumah sakit ya. Totalnya 645 juta ya, yang semua dibayarin Prudential untuk ayah, ibu, dan anak. Ayahnya itu habisnya 480 jutaan ya. Dia udah usia 65 tahun, dirawat 55 hari. Ibunya usia 57 tahun, dirawat 13 hari, habisnya 48,5 juta. Anaknya masih muda loh ini, 24 tahun. Lama banget dia dirawat ya. 47 hari, habisnya itu 117 juta. Luar biasa ya, kebayang gak? Saat-saat seperti ini, bisnis lagi turun ya, pekerjaan juga lagi gak banyak orderan ya kan. Kemudian harus ditagih nih, kita harus biayain istri, anak ya kan, 645 juta ya. Ini kan bisa dipakai buat modal usaha ya, atau untuk biaya jaga-jaga ya.
Nah, kenapa sih COVID itu pengobatan COVID-19 itu sangat mahal ya? Ya sangat mahal karena ruang ICU dengan ventilator aja itu per harinya loh 16,5 juta. Luar biasa ya. Terus obat-obatannya untuk menaikkan imun tubuh itu yang tadi saya sebut ya, namanya Gamaras, satu botol kecil itu 3,7 juta. Nah, ibu tadi yang di rumah sakit Bogor Senior itu satu hari aja dia udah habis puluhan botol ya untuk menaikkan imunnya dia. Luar biasa ya. Nah, ini data ya, daftar harga kamar rumah sakit swasta termasuk ruang ICU. Belum termasuk biaya dokter ya, mahal-mahal banget ya. Contoh di Jakarta Selatan, Rumah Sakit Pertamina itu super VIP-nya 2,5 juta, VIP-nya 2 juta. Di Surabaya VVIP-nya 2,6 juta, VIP-nya 1,66 juta ya. Ini kamar doang loh. Belum termasuk biaya dokter, obat, operasi dan lain-lain ya. Nah, ini kemudian juga ruang ICU-nya ya dengan ventilator 15,5 juta ya kan. Kalau tanpa ventilator 12 juta. Nah, ini dibedain nih, ada ruang ICU, ada ruang isolasi tekanan negatif ya kan, non tekanan negatif. Ini udah puluhan juta ya per hari loh. Waduh, luar biasa ya saat ini ya, biaya kesehatan luar biasa mahal. Nah, jika saat sehat, kita pasti memilih layanan terbaik sesuai lifestyle saat ini ya. Ya contohnya misalnya kayak teman saya tadi ya, yang saya cerita di awal ya, dia pergi kemana-mana, dia di hotel yang terbaik, kemudian dia naik pesawat, perjalanan juga paket-paket tur yang terbaik gitu loh. Nah, tapi ketika sakit ya, gimana gitu loh, kita juga mau dong untuk kita dapatkan yang terbaik. Kenapa? Karena itu sangat-sangat membantu kita gitu loh untuk proses penyembuhan. Gak perlu lama-lama nih, bisa pilih dokter terbaik, obat-obatan terbaik. Namanya juga sakit ya, pengen cepat-cepat sembuh gitu ya kan. Mau kita ngantri berjam-jam, mau kita hanya dapat obat-obatan generik yang butuh waktu lama mungkin dan belum tentu cocok loh. Kan cocok-cocokan juga yang namanya obat ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, orang akan pasti berusaha melindungi dan memberikan yang terbaik ya kepada siapa yang dia sayangi, termasuk kepada dirinya dia sendiri loh. Ya, apalagi jika orang yang disayangi tersebut berada dalam keadaan lemah, tidak berdaya ya. Ya, anggaplah kita sendiri ya. Ketika saya tidak berdaya, siapa yang mau nolongin saya? Kecuali saya nolongin diri saya sendiri. Makanya saya harus prepare gitu ya. Obat-obatan itu tidak murah. Obat-obatan paten, jasa dokter, alat-alat rumah sakit itu nggak murah saat ini ya, apalagi di masa-masa yang akan datang gitu. Jadi benar-benar saat ini kita benar-benar harus hitung dengan baik budgeting kita, terutama untuk biaya kesehatan ya. Kita nggak bisa bilang bahwa saya sehat-sehat aja, saya olahraga, makan sehat, nggak bisa. Apalagi dengan COVID-19 ini, nggak ada yang bisa dengan gagah beraninya mengatakan bahwa dia tidak mungkin kena COVID. Waduh, menurut saya itu jumawa sekali kalau ada orang yang ngomong kayak gitu saat ini ya. Nah, jadi kita punya ya Pru Solusi Sehat ya. Pru Solusi Sehat ini banyak fitur-fiturnya ya. Dia pastinya fleksibel dalam memilih wilayah pertanggungan ya, mau di Asia doang kek, mau seluruh dunia atau hanya Indonesia. Kalau misalnya kita pilih yang wilayah pertanggungan Indonesia, bisa nggak dipakai misalnya di Asia, contoh di Singapura? Bisa saja, tapi saya sih tidak menyarankan. Kenapa? Nomboknya banyak banget ya. Contoh misalnya saya punya kartu Bronze B, itu hanya cover wilayah Indonesia 100%. Kalau saya pakai di Singapura ya, saya sistemnya akan reimburse dan hanya akan dibayar 15% dari total tagihan. Wow, jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu yang memang plan untuk kalau sakit berobatnya sampai dengan rumah sakit di Singapura, di Hong Kong, Jepang, contoh misalnya seperti itu ya, atau bahkan ada yang mau sampai ke Amerika, ya pilihlah kartu yang sesuai dengan apa yang diplan oleh Bapak Ibu. Ya, kenapa ya, nanti nomboknya banyak banget gitu loh, seperti itu. Kemudian kartu PSS ini perlindungannya 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 99 tahun tanpa review medical ya. Saat ulang tahun polis bisa langsung diperpanjang lagi ya. Kemudian batas manfaatnya hingga 65 miliar ya, tergantung ya apa yang paket yang Bapak Ibu pilih. Dokter umum kunjungannya 2 kali per hari, dokter spesialis 2 kali per tipe subspesialis. Contoh dokter jantung 2 kali, dokter bedah 2 kali, misalnya seperti itu ya.
Kemudian yang paling oke sih menurut saya ini adalah rawat jalan kanker dan cuci darah sesuai tagihan. Ini yang menurut saya mahal banget. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, terapi kanker, ya kan, untuk cuci darah, ya bisa pakai target terapi, imunoterapi itu yang mahal banget. Per satu terapi itu mahal banget puluhan juta. Kemudian memberikan perlindungan sebelum dan sesudah rawat inap ya. Jadi triggernya itu mesti rawat inap. Misalnya sebelum rawat inap dia mungkin ke dokter dulu ya, misalnya dia demam terus dikasih obat sama dokter tapi demam nggak turun-turun, akhirnya masuk rumah sakit. Nah, invoice-nya dia, tagihan dia sebelum dia masuk rumah sakit tuh disimpan, nanti bisa kita reimburse ya. 30 hari sebelum rawat inap dan 90 hari setelah rawat inap itu bisa. Bagaimana kalau misalnya dia jatuh gitu ya, terus kemudian terluka, dia nggak perlu sih rawat inap ya, boleh aja, tapi itu karena kecelakaan. Kita juga ada namanya bedah rawat jalan ya, contohnya apa, katarak ya, mungkin amandel, itu kan nggak perlu sampai nginep sih ya. Nah itu bisa di cover. Nah ini yang terbaik juga dari PSS adalah dia cover ya. Misalnya orang mau katarak, operasi katarak ya, sebelumnya kan dia pasti ada periksa dulu lab ya, untuk atau periksa jantung dulu deh ya. Nah, itu semuanya bisa kita reimburse. Jaringan 1.500 rumah sakit dalam dan luar negeri. Nah, jadi produk asuransi PSS Pru Solusi Sehat ini adalah produk asuransi tradisional ya, murni asuransi kesehatan. Jadi sama sekali tidak ada unsur investasi di dalamnya. Dan produk ini adalah produk tahunan ya. Jadi Bapak Ibu pakai 1 tahun ya, akan diperpanjang otomatis tahun depan ya. Nah, tetapi karena ini produknya adalah murni asuransi kesehatan tradisional, nah ini akan ada kenaikan sekitar 4-5% ya setiap tahun sesuai dengan pertambahan usia, bukan sesuai dengan banyaknya klaim, seperti itu ya. Nah ini jadi keunggulannya itu tadi, dia perpanjangan otomatis setiap tahun hingga usia 99 ya. Kenaikan preminya tidak berdasarkan histori klaim ya. Jadi misalnya nih ada seorang ayah, ibu ya, misalnya dia sudah habis-habisin limit lah ya setiap tahun klaim untuk sakit kankernya dia. Masih bisa nggak diperpanjang? Bisa ya, sepanjang dia selalu on time bayarnya ya. Jangan sampai polisnya itu tidak aktif atau lapse ya. Nah sekarang ini ya banyak ketakutan orang itu kan, asuransi tradisional yang lain ya, merek lain itu biasanya tiap tahun itu naik. Kenapa? Karena di tahun tersebut, tahun sebelumnya itu banyak banget klaimnya, jadi tahun depan dia nggak mau rugi kan, dia naikin. Kalau Prudensia enggak seperti itu ya, kenaikannya itu murni karena kenaikan usia, pertambahan usia dan tingkat resiko ya, karena tiap usia bertambah ya resiko pasti nambah ya. Oke, jadi dengan kita memiliki nih kartu PSS, hati tenang, tentram, damai, karena perpanjangan akan disetujui untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, ini ada tabel premi ya. Di sini sudah ada nih, kita tinggal pilih nih. Mau kalau bronze itu wilayah Indonesia, silver itu seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong dan Jepang. Jadi bisa cover misalnya di Thailand, di Vietnam, itu bisa untuk silver. Kalau gold itu seluruh Asia ya, jadi seluruh Asia termasuk Singapura, Hong Kong dan Jepang. Kalau platinum itu seluruh dunia kecuali Amerika. Jadi kalau platinum itu bisa cover di Eropa, Australia, itu bisa platinum. Kalau diamond itu seluruh dunia. Nah, kemudian ada lagi dibedain antara bronze A dan bronze B. Maksudnya apa? Kalau bronze A itu tinggal pilih nih kamarnya. Mau dirawat di 2 bed in 1 room ya, berdua dalam 1 kamar, atau 1 bed in 1 room plus kamar mandi dalam. Kalau mau yang 2 bed itu pilihnya yang kelas A ya, bronze A, silver A, ya kan, gold A gitu. Tapi kalau kita mau yang sendiri ya di kamar, ya ada kamar mandi dalam, itu kita pilihnya yang kelas B ya, bronze B, silver B, gold B, seperti itu ya. Nah ini juga limitnya berbeda-beda tentu saja ya. Contohnya misalnya bronze B itu limitnya itu tiap tahun itu adalah 15 miliar ya. Plus dia ada refill limit 3 miliar ya per tahun. Kalau si bronze A itu limitnya adalah 12 miliar ya, plus refill limit 2 miliar tiap tahunnya. Ini ya ada preminya, nanti dilihat sesuai dengan usia dan juga jenis kelamin ya. Nah ini tabel manfaat Pru Solusi Sehat. Jadi semuanya diganti sesuai dengan tagihan ya kan. Tinggal nanti pilih kamarnya aja ya, mau yang mana. Kemudian juga di Pru Solusi Sehat ini ada fasilitas yang namanya manfaat santunan harian ya.
Contohnya misalnya nasabah itu dia punya diganti dari asuransi kantor ya. Kalau dia udah diganti dari asuransi kantor full semuanya diganti, nanti kita bisa klaim ke Prudential, jadi kita bisa dapat manfaat santunan harian. Contoh kalau dia ambil yang bronze B ya, dia 5 hari dirawat, berarti kan 5 kali 1 juta ya, akan ditransfer Prudential 5 juta. Kalau diambil yang kelas bronze A itu digantinya 500.000 per hari ya, berarti kalau 5 hari ya 2,5 juta. Di sini juga ada yang namanya biaya pendamping. Biaya pendamping itu maksudnya kan kadang ada yang nemenin ya di rumah sakit. Nah, itu biaya pendamping ini bisa nanti untuk uang makan ataupun untuk kasur tambahan ya, seperti itu. Nah, ini contohnya detailnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau untuk kita diskusi lebih lanjut, lebih dalam, mau tanyain item per item, boleh ya untuk kita diskusi lebih lanjut. Ini yang tadi saya sebutkan ya, manfaatnya itu adalah rawat jalan kankernya lengkap, kemudian di cover 365 hari atau 366 hari setahun ya kan. Kemudian juga ada pre dan post tindakan bedah rawat jalan. Itu tindakan bedah rawat jalan contoh seperti yang saya sebutkan tadi ya, misalnya operasi katarak, operasi kutil, atau apapun yang dilakukan hanya sehari ya, bedah ringan ya, seperti itu. Kemudian juga kunjungan dokternya ya kan, 2 kali per hari per tipe spesialis ya, dokter umum juga 2 kali. Nah, ini nih perlindungannya di luar wilayah pertanggungan ya, nanti bisa dilihat di tabel. Jadi kalau Bapak Ibu punya bronze mau Singapura itu hanya di cover 15% ya, tapi kalau misalnya bronze yang mau di cover sampai dengan misalnya di rumah sakit di Kuala Lumpur atau di Penang, nah itu bisa di cover sampai dengan 50%. Contohnya seperti itu ya. Nah, untuk Pak Irwan sendiri ya, saya coba hitung ya, untuk bronze B ya, itu preminya itu kalau mau bayar bulanan 1.071.000. Nah, saran saya sih bayar tahunan aja. Kalau bayar tahunan cukup bayarnya itu 11 bulan, jadi diskon 1 bulan premi. Ya, lumayan banget berhemat ya. Sedangkan kalau mau pakai ini bronze A ya, maksudnya saya ya, bronze A itu 700.000 per bulan. Kalau mau bayar tahunan itu cukup bayar 11 bulan aja. Nah, ini yang menjadi catatan penting nih. Catatan pentingnya itu adalah benar-benar nasabah pilih dari awal dia mau di cover sampai area mana ya. Mau di cover sampai Singapura kah, atau cuma mau di Indonesia doang kah, ya kan? Karena kalau nggak seperti itu nanti banyak banget nomboknya. Termasuk dengan pemilihan mau kelas bronze B atau bronze A. Kalau pilih dengan bronze B ya, berarti kan itu tadi kita udah saya sebutkan ya, kamarnya itu one bed in one room plus kamar mandi dalam gitu. Kalau bronze A itu two bed in one room. Jadi kan di dalam satu ruangan tuh ada tetangga kamar kita ya. Masalahnya kan kadang-kadang kalau kita sakit ya, kita kan perlu ketenangan gitu ya, tidur gitu dengan baik. Nah, kita nggak tahu sebelah kita dia lagi sekarat kah, dia lagi batuk terus atau apa ya, cukup mengganggu gitu. Nah, jadi menurut saya sih dari awal Bapak Ibu saya sarankan ambil yang kelas B ya, mau bronze A, silver B, gold B, seperti itu ya. Nah, jangan sampai mikirnya gini, nanti aja kalau saya dirawat saya baru upgrade. Oh, nggak bisa gitu Bapak Ibu ya, ini beda. Asuransi kesehatan dibayar sesuai tagihan itu di mana-mana ya, merek apa aja itu hampir semuanya sama ya. Itu harus ditentuin dari awal. Kalau misalnya Bapak Ibu ambil yang two bed in one room terus nanti mau upgrade kamar ya, nantinya itu dikenakan pro rate untuk semua total tagihan. Jadi misalnya ada di bronze di bronze A itu kamarnya yang two bed itu misalnya 500.000 ya. Bapak Ibu mau naik nih ke kamar yang one bed itu, anggaplah misalnya kamarnya 1 juta ya per hari ya. Itu kan berarti naiknya 100%. Misalnya nih dirawat di rumah sakit tersebut totalnya 100 juta tagihan ya. Nah, karena kenaikan 100% ya jadinya 200%. Prudential bayar sesuai dengan jatahnya 100, bronze A itu 100 juta. Nah, selisihnya itu Bapak Ibu yang bayar. Jadi nomboknya banyak. Saya sih tidak menyarankan demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih nih. Ya, menurut saya sih kelas B itu banyak sekali nasabah yang ambil kelas B aja ya. Ya kita juga nggak mau lah berlama-lama di rumah sakit ya Bapak Ibu, dan juga selisihnya nggak banyak kok ya, selisih preminya. Kita lihat aja untuk Pak Irwan ini ya, selisihnya hanya 371.000 kok. Jadi ketika nasabah ya dia memiliki yang namanya kartu kesehatan sesuai dengan tagihan PSS ya, dia tidak perlu khawatir lagi jika sakit ya. Artinya ya walaupun saat itu misalnya usahanya dia lagi
down ya, lagi tidak banyak orderan gitu ya, atau misalnya dia juga lagi di PHK dan lain sebagainya, dan dia sakit gitu loh. Nah terus bagaimana ya? Nah Pru akan bayar sesuai dengan tagihan, nggak perlu khawatir aduh berapa ya, berapa ratus juta ya, karena sekarang ini kalau sakit kita tuh udah mikirnya berapa puluh juta ya, berapa ratus juta ya, berapa miliar ya. Nah masalahnya kan sayang banget gitu loh. Iya kalau punya dana cashnya, kalau enggak gimana, harus jual ono dan itu gitu. Dan kalau seseorang dirawat di rumah sakit itu dia nggak tahu tanggal check innya, tahu tanggal check outnya nggak tahu, dan berapa billnya itu benar-benar nggak tahu gitu loh. Inilah saat terbaik untuk masuk asuransi kesehatan dan tidak menunda. Kenapa? Ya lagi sehat saat ini, tidak ada hasil tes swab yang menyatakan positif gitu. Nah kalau misalnya ditunda-tunda, ya kita nggak tahu besok ketemu orang OTG, ya kan. Kita juga jadi positif, ya belum tentu langsung diterima, ya kan. Harus ada surat yang menunjukkan udah negatif, harus juga dites toraks dan lain sebagainya. Ada medical check up lanjutan seperti itu. Nah, ada beberapa alasan tidak menunda. Yang pertama itu ada masa tunggu ya. Kartu kesehatan itu hampir di semuanya ya, termasuk asuransi kesehatan kantor itu ada masa tunggu 30 hari sejak polis issued. Jadi kalau polis issued itu tanggal 5 Februari, berarti kartu baru bisa dipakai tanggal 6 Maret gitu ya. Nah, kan kita nggak tahu nih masanya selama 30 hari ini ada apa, bisa jadi jatuh lah, bisa kena covid lah, ya kan, bisa lagi diare, waduh bisa habis itu tabungan kita, atau harus cairin deposito. Selain itu ada 18 penyakit yang mesti menunggu 12 bulan untuk dapat di cover. Ya, ini berlaku di semua asuransi ya. Kenapa demikian? Ya, karena ini namanya penyakit-penyakit yang pre-existing. Kita sendiri nggak pernah tahu ya di dalam tubuh kita ini ada apa gitu loh. Nah, untuk adil merata ke semua klien ya di semua perusahaan asuransi ini diberlakukan ya. Untuk penyakit 18 ini ya harus lewatin dulu masa tunggunya 12 bulan. Kemudian jika terdiagnosa kanker 90 hari setelah polis issued, untuk selamanya kanker dikecualikan. Maksudnya gimana nih? Jadi ketika seseorang polisnya sudah issued, itu tidak boleh dalam 90 hari ya, itu ada diagnosa dokter yang menyatakan kanker. Kalau misalnya ada diagnosa dokter menyatakan kanker, untuk selamanya dia nggak di cover untuk kankernya. Tapi kalau misalnya dia diare, DBD, ya kan, dia kena COVID, ataupun misalnya dia harus operasi jantung, katarak, itu semua diganti. Tapi yang berhubungan sama kankernya itu tidak diganti. Ya. Nah, kadang-kadang nasabah ragu-ragu nih, aduh sayang banget ya saya keluarin duit gini, belum tentu juga saya pakai. Jangan berpikir seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Karena sesungguhnya ketika kita mau untuk membayar premi ya, saat itu sebenarnya kita bayar pakai duit, tapi prudensial sebenarnya lagi membeli kesehatan, kondisi kesehatan kita ya. Misalnya nih seseorang dia baru bayar premi 1 juta, tiba-tiba dia kena diare atau dia jatuh gitu ya, harus dibawa dijahit segala macam operasi lah ya, operasi ganti lutut misalnya gitu, kecelakaannya habislah 300 juta. Ya sebenarnya siapa sih yang lebih mengeluarkan duit banyak? Ya perusahaan asuransi pastinya kan, seperti itu. Jadi masuklah saat kondisi kita lagi sehat. Kenapa? Ya belum tentu ketika kita mengajukan proposal itu langsung bisa diterima. Ini saya jelaskan sedikit lebih detail ya mengenai 18 penyakit yang harus melewati masa tunggu 12 bulan. Apa aja penyakitnya? Ya misalnya ada tumor, benjolan atau kista, semua jenis hernia, wasir, tuberkulosis ya. Ada batu pada saluran empedu atau batu pada saluran kemih, ginjal ya, katarak, tukak pada lambung ya. Seperti itu. Kemudian penyakit kencing manis, darah tinggi, fistula pada anus ya. Ini nanti bisa dilihat detailnya. Ya, kenapa demikian? Karena ketika seseorang masuk menjadi klien dari perusahaan asuransi, itu tadi seperti saya bilang, kita nggak pernah tahu di dalam tubuh kita ini ada apa gitu ya. Bisa aja sebenarnya kita sudah berpotensi ya untuk sakit gitu ya. Nah, jadi ketika untuk semuanya sama nih ya bagi semua perusahaan asuransi dan semuanya sama untuk semua klien, makanya perusahaan asuransi bikin ketentuan itu harus lewatin 12 bulan ya masa tunggu. Nah memang sih ya apesnya gitu ya, apesnya nih kalau misalnya nih ada seseorang, ini sudah pernah kejadian soalnya ya, dia bapak ini dia masuk, dia merasa sehat-sehat aja, emang sih dia ngerokok ya, kemudian di bulan keempat ya ternyata dia rasa sesak, diperiksa ternyata ada masalah di jantung dan harus pasang ring. Apakah diganti nggak dengan kartunya dia? Nggak diganti ya, kenapa? Belum lewatin masa
12 bulan itu. Ya akhirnya dia komplain, saya bilang ya kan semuanya sudah saya jelaskan Pak dari awal gitu ya, makanya jangan pernah menunda gitu, kita nggak pernah tahu gitu loh. Tapi sebenarnya gini loh Pak, yang namanya orang kalau udah sakit jantung itu biasanya sih ya kesananya itu akan lebih banyak biaya. Ya udah Bapak bayar aja dulu ini gitu ya, nanti ketika 12 bulan lewat ya untuk selanjutnya Prudensial akan bayar seperti itu gitu. Dan akhirnya Bapak itu setuju. Nah ini harga penundaan ya, ada seorang ibu dia ditawari produk kartu Plus Solusi Sehat PSS, tapi ibu itu nunda terus ya, dia tolak, dia nunda. Mungkin satu ketika dia dapat ilham lah ya, ya udah gitu. Begitu lagi diajuin proposal ya, ada satu kejadian di mana dia harus tes swab. Ternyata ketika dia tes swab ya itu hasilnya adalah dia positif COVID-19. Akibatnya apa? Akibatnya proposal untuk pengajuan kartunya ini dipospon ya. Ibu ini harus cek dulu sampai dia negatif, dan setelah itu pun dia harus mengalami atau dia harus tes medical check up untuk kondisi paru-parunya dia gitu loh. Nah tidak semuanya bisa langsung diterima ya, ada bisa jadi pengecualian ya kan, ada dia harus melewati masa tunggu lah seperti itu. Jadi benar-benar deh saya sarankan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ayo ambil sekarang mumpung sehat, mumpung tidak ada hasil tes yang menyatakan positif seperti itu. Nah ini ya, jadi ketika kita mengajukan satu pengajuan ya, proposal untuk asuransi ya, itu nanti akan dicek oleh pihak underwriting Prudensial. Hasilnya adalah bisa diterima full tanpa pengecualian apa-apa. Jadi sudah ikutin aja, masa tunggunya lewat semuanya, itu akan di cover semuanya ya. Kalau misalnya kejadiannya itu ya kecelakaan seperti tadi, otomatis 1 hari setelah policy issue juga langsung di cover ya. Nah itu kalau namanya clean case ya, diterima karena dianggap pasien ini tidak bermasalah ya dari sisi kesehatan. Bisa juga dia langsung ditolak ya, kenapa? Ya dari hasil medical check up-nya, waktu wawancara dan sebagainya, Prudensial merasa orang ini terlalu besar risikonya, jadi mereka nggak mau ya, ditolak, langsung di reject seperti itu ya. Bapak Ibu mohon maaf sehubungan dengan pengajuan asuransi bla 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 ya, surat penolakan lah ya dari Prudensial. Nah ada juga yang dikenakan ekstra premi ya, contohnya nasabah saya misalnya, dia ketika diperiksa itu gula darahnya lebih tinggi, sedikit saja lebih tinggi dari normal. Nah tapi dia dikenakan ekstra premi yang lebih tinggi daripada yang normal ya. Kenapa ya? Dianggap orang kalau udah gula darah lebih tinggi ya, itu dianggap di kemudian hari ya, apalagi makin tambah makin umur, potensi sakitnya itu lebih tinggi lagi seperti itu. Dan ada juga yang dikenakan pengecualian. Contoh misalnya ternyata dia ada kista ya, atau ada miom, nah itu bisa dikecualikan, atau ya ada sesuatu lah di dalam tubuhnya dia ya, itu bisa dikenakan pengecualian seperti itu. Nah jadi sebenarnya seseorang ya kalau dia udah dikenakan pengecualian atau dikenakan ekstra premi menurut saya ambil aja, itu berarti masih bisa diterima. Banyak banget loh nasabah saya itu ditolak dan tolak, apalagi kalau udah pasang ring jantung, waduh itu udah selesai deh, jangankan ambil kartu kesehatan, ambil UP Jiwa aja pasti ditolak. Nah ini adalah beberapa bukti klaim Prudensial ya, bahwa Prudensial itu bukan perusahaan abal-abal atau ece-ece ya. Kalau klaim ya sesuai dengan janjinya dia, sesuai dengan kriteria klaim ya pasti dia bayar gitu ya. Di sini ada seorang klien ya, dia diagnosa kanker getah bening, dia berobat Singapura ya, habis dana 4,1 miliar dibayarin. Ada lagi yang kena yang namanya bakteri di dalam darah ya, jadi bakteri itu kan bisa masuk tubuh kita melalui apa aja ya, tiba-tiba masuk dalam darah lah, bisa melalui makanan, bisa melalui udara ya kan, bisa melalui hubungan seks suami istri misalnya seperti itu ya. Nah ini sepsis atau infeksi akut karena bakteri dalam darah, ini kena satu nasabah sehingga dia dirawat nih 3 bulan di ICU rumah sakit dan habisnya 1 miliar, 1,2 miliar. Luar biasa ya. Kebayang nggak kalau kita nggak punya kartu PSS atau kartu PPH Plus, gimana nih mau bayarnya, mau bayar pakai apa gitu. Ini dia operasi saraf kejepit ya, 5 hari dia 311 juta. Wah ampun, gimana nih ya harga satu mobil gitu loh, untuk 5 hari dirawat rumah sakit karena saraf kejepit. 4 hari dirawat di rumah sakit pasang ring jantung habis 234 juta. Jadi bunyinya tagihan rumah sakit itu udah tus atau yer gitu ya. Nah ini sakit perut usus buntu aja 120 juta. Jadi untuk tagih rumah sakit itu udah sangat common ya, sangat biasa itu untuk sampai dengan ratusan juta. 4 hari 3 malam 4 hari 3 malam pendarahan di otot kandung kemih itu 370 juta.
Oke, demikian penjelasan dari saya untuk Pak Irwan. Untuk selanjutnya nanti kita discuss lebih detail ya.